Yang kami hormati seluruh Dewan Penyantun, jiwai hikmah dan keimanan dan kemanusiaan. Yang kami hormati seluruh pengurus organisasi persaudaraan cinta tanah air Indonesia. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, tetapkanlah Indonesia ini gemah ripah loh jinawi toni bernaung di bawah sang merah putih. Kami mohon tetapkanlah Indonesia ini jaya. Rahman ya Rahim, kami mohon kepada Dumateng Gusti ingkang Maha Suci, olah dan olah sifat olah kula sesatine Satya Wanto. Di dalam nama Yesus Kristus pada malam Indonesia mudah-mudahan senantiasa diampuni segala dosanya
ditambah rahmatnya yang sebanyak-banyaknya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Adalah kita bersama-sama berdoa mulai. Negara Republik Indonesia. Pancasila dasar negara Republik Indonesia. Satu, ketuhanan Yang Maha Esa. Satu, ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sumpah jati diri bangsa. Sumpah jati diri bangsa. Kami warga negara Indonesia bersumpah. Kami warga negara Indonesia bersumpah. Satu, tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia. Satu, tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia dimanapun kami berada. Dimanapun kami berada. Dua, tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia. Dua, tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia kapan saja dalam keadaan apa saja. Kapan saja dalam keadaan apa saja. Tiga, tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia. Tiga, tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia apapun resikonya. Apapun resikonya. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu himne dan mas kejutaan Indonesia. Semua atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa,
Sriwijaya, Majapahit, Indonesia. Semboyan bangsa, Bhinneka Tunggal Ika, walau berbeda, kita tetap satu jua. Setia bakti demi kepentinganku, jiwa Indonesiaku. Sekarang lihatlah, puji dan rasakan syukur kemerdekaan, mari kita lestarikan. Wahai anak bangsa, dimanapun engkau berada, hiduplah segera. Habis Syekh Muftahul Mustabani selaku sang pemrakarsa organisasi persaudaraan cinta tanah air Indonesia yang dijiwai manunggalnya. Pada kesempatan kali ini hadir kami hormati dari pejabat pemerintah Kabupaten Jombang serta tokoh penggerak pendidikan Indonesia. Hiduplah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, hari merdeka tetap merdeka. Indonesia tetap sejahtera. Dari yakinku teguh, adu bangsa yang nyata, Indonesia menunjukkan kehadapanmu.
untuk acara Sarasehan dalam suasana dingin-dingin seger semilir diiringi uyon-uyon yang waduh nyamleng banget kayak ini lebih. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Yang kami hormati bapak-bapak para pimpinan agama, para sesepuh. Saya belum kenal satu persatu, yang saya kenal baru Pak Joko. Sebelahnya gak kenal saja. Sebelumnya kita ucapkan syukur alhamdulillah rabbil alamin kepada beliau adalah karena belum semuanya mengetahui bahwa undang-undang keputusan MK 97 14 tahun 2016 yang menyetarakan agama dan saya itu tertulis yang diuraikan dari Pak Edi tadi memang bagus, cocok, karena saya juga di Jombang itu punya sebuah sekolah kebangsaan. Itu bukan sekolah yang formal, tapi kami mendirikan itu gabungan dari organisasi yang tujuannya untuk mengedukasi adik-adik cinta tanah air yang relevan dan efektif di masa depan, khususnya di tengah tekanan globalisasi yang cenderung mengikis identitas nasional dan nilai-nilai lokal. Dan dari sekolah kebangsaan saya memberikan sedikit pemaparan juga tentang kondisi generasi anak sekarang kan agak cukup memprihatinkan tentang terutama masalah jati diri bangsa ini sangat luntur, bahkan hampir hilang. Itu yang kita lihat sekarang. Kalau di Jombang saja anak-anak muda, saya itu berhadapan dengan teman-teman sebaya saya, itu kalau mempelajari sejarah, mempelajari tentang budaya-budaya bangsa di Indonesia ini kan cukup banyak. Itu mereka kadang memandangnya itu kayak terlalu kuno, betul. Karena kalau kita melihat sekarang ini anak-anak muda itu tercenderung ke budaya-budaya yang agak cukup modernisasi. Ini sebenarnya mau mencocokkan sejarah yang saya ketahui, nanti cocokkan dari Pak Edi kebenarannya ya, mengenai pendidikan juga ya. Ini saya nutut dari kolonial Belanda pada waktu itu, sejak perang di Ponorogo ya, selesai perang di Ponorogo itu VOC sementara itu dapat masukan dari Pak Edi kemarin. Selesai perang di Ponorogo itu kan kolonial Belanda atau VOC itu bangkrut Pak, sehingga menghabiskan dana berapa gulden juga ya. Nah itu saking frustasinya VOC atau Belanda kolonial itu membuat spekulasi ya, salah satunya adalah 3 kalau yang saya ketahui. 1, pada waktu itu perkenalkan, saya Sutrisno, pengamat pendidikan. Paling tidak saya sebagai pengamat pendidikan bagi murid-murid saya di sekolah ya harus bombastis dulu. Pangapunten, saya juga sebagai panpel penguatan wawasan kebangsaan di Pesantren Jati Diri Bangsa Bojowates Kediri. Pada malam hari ini sudah angkatan ke-11 dari berbagai kabupaten di Indonesia. Begini Bapak, langsung saja karena Pak Ningal dan otak saya lagi error selama 2 hari di Bojowates, saya baca saja konsepnya. Langsung saja bahwasanya tadi sudah disampaikan sekilas mengenai kelahiran Bapak bangsa ya. Beberapa tahun terakhir para pegiat sejarah dan komunitas titik nol Soekarno
telah berusaha untuk meluruskan sejarah agar kami para pendidik tidak melakukan kesalahan berkepanjangan dalam menyampaikan sejarah kelahiran Bapak Bangsa Insinyur Soekarno. Mengapa penetapan titik nol Soekarno sampai detik ini belum diresmikan oleh pemerintah daerah, sehingga akan menjadi kebanggaan bagi kami warga Jombang bahwasanya Bapak Bangsa terlahir di Desa Rejoagung, Kecamatan Ploso. Untuk memfaktakan itu, apakah perlu kita warga Jombang dan yang lainnya atau di sekitar Jombang, perlukah kita di sini atau kita sepakat untuk bisa membuat petisi agar titik nol Soekarno itu segera diresmikan oleh pemerintah daerah? Petisi itu permohonan Bapak Ibu kepada pihak yang berwenang, karena sekian lama ini terkatung-katung, belum ada kepastian kapan diresmikan. Kalau ini diresmikan akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi kami warga Jombang bahwasanya Bapak Bangsa itu terlahir di Desa Rejoagung, Kecamatan Ploso, sehingga hal ini bisa meluruskan sejarah kelahiran Bapak Bangsa yang tidak terlepas dari dunia pendidikan dalam memberikan pendidikan sejarah sesuai dengan fakta. Saya kira itu tadi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Oke, Pak Tris, menawi menurut